Selesai memasang blok, tahap selanjutnya adalah memasang crosshead atau kepala sambungan antara batang engkol dan batang piston atau juga disebut engsel. Kalau dalam organ tubuh manusia itu seperti siku, lutut, yang ketika terjadinya gaya lengkung maka tidak akan patah. Cara membuat sambungan tersebut cukup mudah. Kita siapkan aluminium atau misalnya kaleng juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan aluminium dari radar bekas TV. Kenapa? Karena bahan tersebut akan mudah dilubangi dan dipotong hanya menggunakan pisau atau gunting. Caranya kita bentuk seperti ini, lalu kita buatkan lubang satu persatu di antara potongan aluminium tersebut, lalu kita pasang dan tempelkan ke ujung batang piston. Untuk penguat saya menggunakan lem power glue saja, Pak. Dan sebagai tambahannya saya ikat menggunakan benang seperti ini ya Pak. Tapi di sini saya akan menambahkan aluminium yang dipotong seperti ini dan dipasang pada penutup silinder di bagian atas dan bawahnya. Fungsinya supaya kepala piston ini tetap pada posisi yang sama dan tetap berdiri. Tapi kalau misalnya tidak pakai juga tidak apa-apa. Lalu untuk kepala sambungan pada batang katupnya juga sama menggunakan dua potongan aluminium yang dilubangi. Tapi karena dua penutup lubang silindernya cuma ditempel pakai lem, maka dari itu untuk menjaga penutupnya copot, saya tambahkan aluminium yang terhubung antara keduanya. Tapi kalau misalnya gak pakai juga gak apa-apa sih Pak. Cuman karena bagian ini daerah panas, sedangkan lem ini tidak tahan terhadap suhu panas, takutnya copot, maka dari itu saya juga menyarankan menggunakan lem plastik steel. Lalu untuk menghubungkan antara batang engkol dengan dua kepala sambungannya, kita bisa menggunakan baut. Nah, untuk batang engkolnya kita bisa menggunakan aluminium atau misalnya kawat juga bisa. Yang penting antara ujung dan ujungnya memiliki dua lubang yang akan dihubungkan langsung ke batang engkol roda gila. Oke, seperti itulah Pak cara membuat crosshead atau kepala sambungan atau engsel pada batang piston dan batang katup mesin uap. Oh iya Pak, saya akan mengingatkan bahwa sebenarnya semua tutorial itu tidak selamanya harus ditiru dengan bahan yang sama. Kalau misalnya tutorialnya menggunakan aluminium, kita bisa ikuti menggunakan kaleng atau lainnya. Yang terpenting cara pemasangannya harus sama. Dan untuk cara membuat roda gila dan cara menyeting batang agar roda bisa berputar sempurna nanti di lain video. Jadi sebenarnya saya bukan tidak mau membuat mesin uap dalam satu video, karena masih banyak penjelasan yang harus difahami mengenai baik dari tata letak maupun cara pemasangan lainnya. Jadi kalau durasinya pendek dan di part di bagian-bagian, maka akan sangat mudah diingat dan difahami. Semoga ini bermanfaat dan bisa difahami oleh semuanya ya Pak. Saya tidak berniat mengajarkan, tapi saya berniat saling berbagi pengetahuan, sharing dalam hal yang kita pahami dan lain-lain. Dari mulai mesin uap loko, mesin uap mamod, sampai mesin uap lainnya. Next video, salam saya Wan Gunawan, tutorial mesin uap dan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.